kalau misalnya orang-orang yang listnya masuk gitu oleh Berkat Indonesia itu tetap bercokol di kabinet, ini akan bermasalah nih. Dan ternyata ada dan bercokol gitu. Inisial. Serius, orang mau wani ngobrol da aya datana. Sepanjang kita ngobrol ini, ada potensi nggak kena undang-undang ITE? Nah, itu. Iya. Sebelum ini diedit ya. Enggak ya. Rasanya enggak, karena kan kita ngobrol basisnya ada data kan begitu. Enggak mengada-ngada kan gitu. Kita juga tidak mendeskripsikan orang per orang gitu ya. Oke. Tri Rwanda kembali menemani kawan-kawan di kanal Indonesia Tanpa Stigma, dan kali ini saya nggak sendirian, ada kawan saya Nukasep sebenarnya. Nama Nukasep ya. Nukasep. Kevin Mantovani. Selamat sore Kevin. Sore. Sehat siapanya? Sehat. Kan sehat siapanya? Sehat juga. Alhamdulillah. Vin, ya, kita sapa dulu, ada yang teknologi memungkinkan kita buat ketemuan virtual kan ya? Iya. Jadi naonnya ngaranna teh banyak alasan, hujan cenah. Iya. Harus saya hujan gede tempuh. Jadi ada Patri Handoyo di secara online ketemuan sama kita. Halo Pat. Hai. Gimana? Sehat. Nah, ini dia yang online sesungguhnya masuk akal lah kalau beliau online mah ada domisili Jakarta ya namanya. Sekarang mah. Halo Arif Yogiawan. Halo. Bang Yogi. Siap. Sehat ya. Siap. Oke. Kalau kawan-kawan ingat saja, Rumah Cemara dari dulu sering berkawan dengan Bung yang satu ini sebetulnya. Karena dulu di Bandung juga ya, Mang Yogi ya, di LBH Bandung, dan sekarang di YLBHI, di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi orang pusat ya nama Vin. Orang pusat. Rebeak tapi. Oke. Vin, kita mau ngobrol dengan Patri sama Mang Yogi juga. Kan belakangan ini udah beberapa, saya perhatikan deh, udah 1-2 minggu terakhir itu rame tuh hashtag percuma lapor polisi ya. Oh iya. Percuma lapor polisi. Nah, lu kan anak muda nih. Iya. Gadget freak juga. Itu fenomenanya kayak apa sih? Sebelum nanti kita bakal bahas sama teman-teman yang gabung secara virtual. Kayak gimana sih, Vin? Memang rame pisan eta hashtag teh. Oh, iya, rame itu. Karena emang mempertunjukkan bagaimana yang katanya oknum, walaupun gua sebenarnya nggak kurang sepakat ya sama kata-kata oknum ini gitu ya. Yaitu memperlihatkan bagaimana mereka memperlakukan masyarakatnya gitu. Maksudnya gitu. Oknum polisi, iya, aparat kepolisian ya. Okay. Betul. Oknum tapi banyak gitunya. Iya, yang itu sering makanya terjadi gitu ya. Oknum banyak, itu bisa bikin kantor kayaknya oknumnya. Oke, kawan-kawan, saya mencatat juga Kontras itu pernah membuat laporan di ini soal kekerasan aparat kepolisian ya pada masyarakat sipil. Itu kalau saya nggak keliru ya, mohon maaf kalau salah, Mei 2020 tahun lalu hingga Juni tahun ini itu ada 651 kasus kalau saya tidak salah. Jadi kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian kepada masyarakat sipil. Yeah. Artinya kasus yang terjadi kemarin di luar percuma lapor polisi ya, kan rame lagi tuh, polisi lagi disorot karena ada kasus smackdown itu, ya kan, mahasiswa yang di Tangerang ya, di Tangerang di smackdown sampai kemudian kejang-kejang begitu, meskipun konon kabarnya berakhir damai gitu ya, Mang Yogi ya, katanya berakhir damai, tapi kita nggak akan selesai sampai situ. Kita ingin bahas sebetulnya kenapa aparat kepolisian bisa melakukan hal seperti itu, ada apa di balik itu kan gitu. Juga saya percaya di YLBHI Mang Yogi punya catatan-catatan khusus tentang hal ini, karena percuma lapor polisi kan awalnya ramenya itu kan di kasus Luwu ya. Iya itu. Ya Vin ya. Iya. Dan Luwu itu kasusnya kan yang mengadvokasi, kalau saya keliru diluruskan.
Itu LBH Makassar kan ya, Makassar, ya. Mang Yogi ya. Oke, Ya. artinya YLBHI juga sangat mumpuni untuk Iya. membicarakan tentang kasus yang melibatkan ya katakan sajalah kekecewaan masyarakat gitu ya, Vin. Iya, betul. Gitu kan, Vin ya? Iya. Tong ya wae terus naon deui ya. Iya, terus kan ada ini lain gitu kan, kayak yang mahasiswa di Banting itu, wah itu juga sempat kasus Smackdown kan itu. Iya, Smackdown itu sempat bikin naik juga gitu, bikin naik tagar percuma lapor polisi, dan itu ada tagar tandingannya juga, itu polisi tegas. Sempat ya? Sempat kayak perang hashtag gitu kan. Oh, yang sesuai prosedur itu. Iya, Oke. sesuai prosedur, terus polisi tegas humanis. Humanis tapi banting-banting orang. Iya, karena kejadian setelah itu tidak lama kemudian juga ada kejadian di Deli Serdang ya. Di Deli Serdang ada pengendara sepeda motor, betul bahwa dia melakukan pelanggaran kan ya? Iya. Tapi ya satu kudu main tonjok gitunya. Iya, ya, yang terjadi kan dipukul juga gitu ya. Jadi ya itu kawan-kawan, kita akan bahas kurang lebih 30 sampai 40 menit ini bahas tentang bagaimana sebetulnya terutama teman-teman di YLBHI melihat fenomena ini. Nah, langsung aja deh ya. Aku pengen nyapa-nyapa dulu orang pusat nih. Bang Yogi. Ya, apa yang terjadi sebetulnya, Kang? Saya percaya YLBHI punya catatan sendiri soal ini. Soal kenapa kemudian aparat kepolisian kok jauh dari yang diharapkan orang kalau ngelihat begini ya, ngelihat rentetan kasus seperti ini. Kalau melihat, aku lihat fenomenanya dulu ya. Sebenarnya kalau bicara catatan terhadap polisi tentu panjang. Dari sebelum ada hashtag percuma lapor polisi, itu juga sudah banyak kejadian. Tetapi yang gampang terekam itu misalnya sejak aksi reformasi di korupsi deh. Sejak aksi reformasi di korupsi, kita kan begitu banyak ya di dalam media sosial itu atau di dalam handphone kita, di grup-grup WhatsApp gitu, berbagai rekaman-rekaman video tentang kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Yang demonstran dipukulin, terus kemudian kita nggak pernah dapat informasi itu, tidak pernah dapat informasi misalnya begini, orang yang dipukulin itu kabarnya terus kemudian gimana, apakah dia dirawatkah, selamatkah, dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Terus kemudian siapa polisi yang melakukan pemukulan tersebut, dan terus bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap mereka. Itu kan nggak pernah tahu. Nah, terus kemudian terjadi juga pada aksi-aksi menolak Omnibus Law. Menolak Omnibus Law juga sama tuh. Banyak kita melihat rekaman beredar di grup-grup WhatsApp gitu ya. Bahkan kalau bicara Bandung misalnya sejak May Day tahunnya saya lupa tuh, apakah 2018 kali ya kalau nggak salah, May Day 2018 bahkan di Bandung terjadi tuh hal seperti itu. Bagaimana tindakan pihak kepolisian yang represif dalam penanganan aksi. Nah itu satu. Jadi fenomenanya kita melihat udah lama tuh, menangkap lama. Nah yang kedua adalah ini kan kita sesalkan, termasuk yang kemarin di Tangerang deh, yang terakhir di Tangerang. Kan ada orang, dia jadi demonstran. Demonstran itu kan sebenarnya dia menjalankan haknya, ya kan. Nah, sementara diperlakukan seperti itu kan seperti dia dihilangkan tuh harkat, derajat, dan martabatnya. Ya gimana orang demonstran terus kemudian dibanting, emang UFC gitu ya. Gua ngelihat ini menarik, ngelihat ilustrasi yang dibuat oleh Tony Malakian tuh. Jadi dia bikin gambar polisi ngebanting mahasiswa yang di Tangerang itu tapi di tengah ring gitu. Itu menarik gitu. Maksudnya gue sih sempat bercanda ke kawan-kawan kemarin, suruh ngelawan Habib aja gimana, kan Habib jago banting. Pengen tahu ya, bisa nggak? Pengen gitu tahu, ya? Bisa nggak lawan Habib gitu, seperti itu. Nah, kalau berkaca dari kasus yang terakhir itu kan minta maaf tuh. Ya. Minta maaf katanya polisinya dan lain sebagainya. Masalahnya adalah cukup nggak minta maaf gitu. Kalau kita menilainya mah nggak cukup minta maaf. Karena bagaimanapun juga kan peristiwanya terjadi gitu ya. Terus disuruh minta maaf. Kalaupun misalnya itu mau diadili dengan di ranah pidana,
apakah kemudian dimaafkan? Jangan-jangan juga dimaafkannya dalam keadaan terpaksa dan lain sebagainya. Sayangnya kita dapat informasi katanya anak-anak mahasiswa tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit, tapi kita sulit berkomunikasi ya, untuk alasan kesehatan sebenarnya. Jadi si anak itu pengen fokus dulu memulihkan kesehatannya, baru nanti bicara berikutnya akan seperti apa. Jadi beberapa hari setelah kejadian itu sempat dibawa ke rumah sakit dan kita belum tahu tuh perkembangannya seperti apa. Jadi kalau ditanya seperti itu, gua nggak tahu ya apakah itu tabiat. Dibilang tabiat tuh karena berulang terus kan sebenarnya. Dari zaman Orde Baru gitu ya, terus kemudian masuk di era reformasi agak sedikit menurun, tapi belakangan kemudian balik lagi mengeras dan lain sebagainya. Nah, dibilang tabiat juga kurasa enggak juga. Itu bukan hanya sekedar tabiat, tapi kemudian ada sesuatu yang memang bermasalah. Orang per orang kan. Iya betul, makanya aku bilang itu bukan hanya sekedar tabiat. Jadi gini, sesuatu yang berlangsung lama dan tidak ditertibkan itu pada akhirnya menjadi semacam melekat di individu-individunya. Apalagi impunitas sistemik maksudnya, Bang Yogi. Jadinya begitu. Jadinya itu kayak semacam prototipe tuh. Karena begini, tidak pernah dihukum misalnya pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan tersebut, tidak pernah juga ada ya intinya adalah impunitas. Jadi ketika impunitas itu diberikan, maka pelaku juga merasa bahwa kemarin juga nggak problem tuh, nggak masalah tuh, kan begitu. Dan itu kemudian dilihat sama yang lain kan, peristiwa kemarin juga nggak dipermasalahkan. Misalnya nih yang Tangerang misalnya, kalau tidak ada hukuman yang seimbang terhadap pelaku, ya sudah, orang juga akan melihat selesai dengan minta maaf. Kan begitu. Ketika minta maaf terus kemudian kasusnya ditutup, ya itu akan berulang terjadi lagi. Itu akan menjadi memicu gitu aparat-aparat lain gitu secara individual juga akhirnya memiliki nggak apa-apa deh gitu. Artinya ada problem di sistem, ada problem di penegakan hukum, akhirnya kemudian itu menjadi semacam melekat menjadi tabiat gitu. Karena tidak pernah diadili. Ada nggak gitu. Kayak misalnya mereka tidak pernah dapat sanksi ya dari kepolisian itu di lembaga itu. Si pelaku kekerasan itu. Kan begini. Sanksi itu ya. Misalnya gue ingat banget yang kasus penembakan di jalan tol sama polisi. Ya. Waktu itu Laskar FPI ya, nggak salah. Ya. Nah itu gimana tuh? Itu dihukum? Kalau tidak salah ya diproses. Diproses itu kalau kemudian jadi viral kan, jadi viral dan tekanannya juga besar. Nah masalahnya kan ini kemarin tekanan cukup besar nih, tapi kemudian agak sedikit berkurang kalau kita lihat di timeline media sosial. Kevin mungkin memperhatikanlah sebagai anak muda yang sosial media native gitu. Lebih senang budiman ya. Kan agak sedikit menurun nih orang menuntut pertanggungjawaban dari ini. Iya, betul. Walaupun kemudian begini, kita melihat dengan adanya hashtag misalnya percuma lapor polisi, tiba-tiba muncul lagi tuh beberapa orang ngangkat kasus-kasus yang ketika dia lapor polisi terus kemudian tidak ditanggapi. Kan begitu ya. Nah, itu mulai muncul dan lain sebagainya. Mulai perilaku-perilaku aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan prosedur mulai dimuncul-munculkan untuk kira-kira gini, untuk menandingi narasi tentang polisi sesuai prosedur. Kan begitu, kan mulai dimuncul-munculkan. Misalnya begini, bahkan teman-teman LBH aja, teman-teman LBH yang dalam kapasitas sebagai penasihat hukum gitu, kuasa hukum, sudah ada beberapa yang juga kemudian jadi korban sebenarnya. Kasus pancoran di Jakarta masih di tahun ini beberapa bulan yang lalu gitu ya. Itu sempat tuh ditahan.
Kalau kawan-kawan menyaksikan kasus Wadas juga sama kan? PBH LBH Jogja sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Alasannya saya nggak tahu kalau dia pengacara, kalau dia advokat, soalnya dia pakai sarung. Jadi kalau advokat harus jangan pakai sarung gitu ya? Kudu pakai dasi sih karena jas gitu ya. pakai jas. Karena sebenarnya kawan kita yang di LBH Jogja itu kebetulan dia dari Cilacap terus mampir. Jadi ketika terjadi peristiwa di Wadas itu sesungguhnya dia tidak sedang bertugas. Karena mampir kelelahan, mampir di Purworejo, terus kemudian numpang istirahat. Pas lagi istirahat lagi tidur gitu, itu kan kejadiannya pagi-pagi itu. Jadilah konflik. Ya dia secara insting lari dong, masih pakai sarung. Terus polisi bilang, saya nggak tahu kalau dia advokat karena dia pakai sarung. Padahal dia udah ngaku saya dari LBH Jogja. Yang kedua dibilang mukanya kan bukan muka Purworejo, ngapain ngurus-ngurus kasus Purworejo, kan ada hal-hal seperti itu tuh. Jadi agak sedikit lucu sih. Kalau buat saya, kalau pertanyaannya ini fenomena apa, ya ini fenomena kalau begini, agak berat dikit ya, nggak apa-apa ya. Iya. Fenomena kalau kebebasan sipil itu memang hari ini sedang disempitkan terus. Kenapa kebebasan sipil disempitkan? Karena memang itu kebutuhan oligarki. Itu. Jadi oligarki ini akan terganggu kalau kebebasan sipil itu terbuka. Oke, Yok. Ya. Lu bisa elaborasi lebih yang pakai bahasa awam nggak? Oligarki itu apa sih? Oke, jadi gini. Gimana? Agak panjang dikit ya. Nggak apa-apa. Aduh. Jadi gini, belakangan ini, bukan belakangan, beberapa waktu ini kan sering muncul tuh agenda-agenda pembangunan di Indonesia. Agenda pembangunannya itu banyak. Agenda pembangunannya itu mulai dari pembentukan kawasan ekonomi khusus, proyek strategis nasional, terus kemudian pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu ujung-ujungnya kan bicara upah murah gitu. Mungkin sama Mbak Pina udah sering bicara itu tuh. Upah murah, jaminan kerja, dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau proyek strategis nasional diantaranya adalah proyek-proyek penyediaan tenaga listrik, proyek-proyek investasi lainnya seperti jalan tol dan lain-lain. Tentu itu merupakan gitu kali ya. Nah, kami meyakini bahwa itu terjadi karena satu desain gitu ya, satu desain yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kita yang agendanya itu didrive oleh kaum bisnis, kira-kira gitu. Sesungguhnya, ya betul. Jadi kan kita tahu tuh ada kaum bisnis yang masuk ke politik, terus ada kaum bisnis yang masuk ke jajaran pemerintahan. Nah, lewat mereka lah agenda-agenda mengembangkan bisnis itu dikembangkan. Mereka itulah yang kemudian kita sebut sebagai oligarki, gitulah kira-kira. Jadi orang yang punya duit banyak atau orang yang punya modal banyak itu berkawin gitu kali ya, sama penguasa politik gitu ya. Oligarki. Ya. Nah, atau jadi kan agendanya banyak gitu. Maksudku begini, masyarakat sipil itu ruang untuk melakukan perlawanannya kan kebebasan berekspresi, protes. Memang masyarakat sipil bisa ngapain selain kebebasan berekspresi? Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma kebebasan berekspresi. Si Kevin ngobrol, gue pengen mengubah undang-undang narkoba, ya cuma dengan cara protes, bikin catatan, dan lain sebagainya gitu. Nah, karena itu juga menghambat, maka dalam penilaianku, gitu ya, itu ruangnya semakin dipersempit. Ya caranya ya, salah satu caranya ya diantaranya adalah ya polisi jadi agak lebih, menjadi dorong lebih represif. Contohnya gini aja lah, Kang, sekarang semakin banyak undang-undang ya, saya melihatnya begini, semakin banyak undang-undang, setiap undang-undang itu kan ada ketentuan pidana. Sok aja cek, semua undang-undang pasti ada ketentuan pidana. Iya. Kan begitu. Perda pun ada ketentuan pidananya. Iya, artinya
Artinya itu kan menjadi gini, setiap ada ketentuan pidana maka membuat warga negara Indonesia itu semakin rentan terjebak dengan persoalan-persoalan pidana. Disitulah kemudian ruang penyidik, ruang kepolisian menjadi gede. Itu. Ancaman kebebasan berekspresi berarti makin terancam kan kalau begitu? Iya. Itu akibatnya. Tapi penyebabnya itu karena tadi ya oligarki tadi ya, Mang Yogi ya. Ya dalam pandangan saya begitu. Ya, yang mereka yang pengen ya katakan saja melanggengkan kekuasaannya ya. Betul, gitu kan? diantaranya itu. Diantaranya itu. Nah, balik ke soal bagaimana kemudian masyarakat satu-satunya cara kami ini jelata sebut aja begitu, itu cuma bisa berekspresi kan gitu ya, menyatakan protes, asli. Kemudian nulis di sosmed gitu kan. Terus kemudian ngumpul-ngumpul, berserikat, terus kemudian mengajukan sesuatu, tuntutan dan semacamnya. Tapi saya ingat betul beberapa tahun terakhir itu kan undang-undang ITE makin terasa gitu ancamannya. Banyak orang yang terjerat gara-gara itu. Apakah ini juga jadi instrumen dari oligarki ini untuk membungkam, katakan saja tadi, kebebasan berekspresi orang? Itu jadi salah satu instrumen yang kuat barangkali. Iya, bahkan kalau saya menilai begini, kalau beberapa teman-teman yang ngalamin zaman Orde Baru ya, ngalamin nggak kan? Ngalamin lah ya. Kevin yang ngalamin. Gimana tuh, Kang Yogi? Kalau zaman Orde Baru kan dulu ada undang-undang subversif ya. Ingat nggak? Terus banyak orang-orang yang kritis itu diberhentikan dengan undang-undang subversif gitu, kekritisannya. Nah, ruangnya kan kemudian berbeda kalau di zaman sekarang, ruangnya itu kan ruang digital terbuka sangat lebar. Yeah. Karena disrupsi digital itu sangat sangat nyata gitu ya. Betul-betul sangat terdisrupsi digital ini. Terjadi percepatan yang sangat gede gitu sehingga kemudian ITE jadi sangat berpengaruh. Kan kalau bicara undang-undang ITE sendiri kan disusun di akhir era SBY ya, di mana kemudian yang namanya internet dan digital sudah mulai merambah kan sebenarnya, tapi sebelum sedahsyat sekarang. Gitu dulu aja ketika sebelum sedahsyat itu undang-undang ITE gimana? Disrupsi itu ada percepatan lonjakan. Metode baru lah, hal baru yang betul-betul melonjak gitu. Misalnya kan zaman Orba mah internet belum ada gitu ya. Gitu zaman sekarang mah nggak saya gitu. Lonjakannya gede banget gitu. Iya, jadi orang awalnya ada kan, tapi kira-kira zaman sekarang itu yang lonjakannya sangat luar biasa gitu. Ya gini aja lah, sekarang mah rata-rata setiap organisasi punya YouTube channel gitu, punya akun Instagram, yang mana dulu pas aku masih di LBH Bandung tuh belum kepikiran bikin YouTube channel. Ya kan gitu kan, artinya lonjakannya gede banget gitu, sehingga itu yang kemudian gua bahasakan disrupsi gitu. Nah, sehingga ruang di digital itu jadi sangat terbuka. Oleh karena itu undang-undang ITE kayak panen. Kayak panen nih. Ya gitu ya, kayak panen. Karena memang ya sekarang mah kan juga anak muda zaman sekarang mah juga kan istilahnya no life ya kalau nggak pegang digital gitu. Gitunya Pin ya, no life nih Pin. Iya, kehidupan sekarang semuanya ada di sini kan gitu, ada di HP gitu semuanya. Iya, betul. Buka Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. Bangun pagi ngapain, Pin? Ya pasti ngecek HP dulu, ngecek WA dulu lah seenggaknya gitu. Sekarang kan gitu kan. Itu kan. Iya. Ya, Tonggoro Kevin nggak sih? Patrick sarua lah. Kabeh sih Gana. Oke. Lanjut Vin, gimana menurutmu Vin? Tadi kan anak muda ngelihat ini, ngelihat persoalan tadi ada undang-undang ITE tadi, Mang Yogi udah beberin beberapa hal yang jadi ancaman sebetulnya kan. Yuk masih jadi fenomenanya ramena buat anak muda, contohnya lah buat Kevin misalnya. Jadi lebih hati-hati itu sih sekarang. Enggak, kalau aku ngeliatnya malah di Twitter ya khususnya ya, itu anak-anak muda tuh malah jadi berani speak up gitu tentang pengalamannya dah.
soal berurusan dengan polisi, mau apapun itu ya, mau ngelaporin, mau apa gitu. Ya mereka pada speak up, tapi pada akhirnya ya ada beberapa orang yang kena teror. Nah itu yang neror nggak ketahuan. Ada yang pakai akun anon, ada yang Terornya pakai gimana? akun real, berseragam gitu. Apa? Terornya gimana sih? Ya terornya kayak yang saya tunggu kamu di jalan, gitu-gitulah gitu. Oh gitu. Iya gitu. Cirian gitu kan. Hati-hati di jalan, mental aman nggak? Anjir. Gitu-gitu. Gitu. Cuman ya mungkin solidaritas netizen kali ya, ya. Jadi akun-akun yang kayak gitu tuh di-report terus gitu. Di-report, akhirnya hilang. Cuman ada lagi ya gitulah, kayak buzzer jatuhnya ya mungkin. Oke. Gitu. Bang Yogi, kalau saya mau hubungkan dengan yang percuma lapor polisi itu kan sejauh yang saya tahu kemarin itu kan ada laporan ya akhirnya ke Polda Sulsel kalau saya nggak salah yang mengadukan Multatuli Project Multatuli, karena memang itu yang mengangkat awal-awal ya. Terus kemudian juga ibu dari ketiga anak yang narasumber si Project Multatuli. Iya, narasumbernya. Itu gimana, Kang, perkembangan terakhirnya, Kang? Ya, perkembangan terakhirnya yang kami dapat dari kawan-kawan LBH Makassar, mereka udah dilaporkan. Ya tentu yang dipikirkan oleh kawan-kawan sekarang kan sebenarnya adalah bagaimana pendampingannya. Itu kalau dalam konteks pelaporan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kan kemarin tuh kasus itu kan tidak bergerak ya. Udah dilaporkan tapi tidak bergerak. Kasus itu kemudian mendapatkan tanggapan setelah rame di media sosial kan, di internet lah, tidak hanya di media sosial kan. Rame dan kemudian hashtag percuma lapor polisi menjadi sangat rame, viral lah. Nah, tetapi jujurnya juga sampai dengan hari ini yang saya dapat info gitu masih juga tidak bergerak karena pihak kepolisian memandang masih membutuhkan beberapa bukti gitu. Walaupun kemudian ya kalau kita bicara laporan polisi mah ya 2 alat bukti atau alat bukti awal juga udah cukup sebenarnya untuk kemudian mereka melakukan penggalian terhadap kasus tersebut. Nah terakhir sih yang saya dengar Komnas Perempuan dan beberapa lembaga-lembaga negara juga memberikan perhatian terhadap kasus ini. Terus juga mereka akan ke lapangan gitu. Terus konon kabarnya juga dari Irwas Polisi juga sudah ada Mabes ya. Irwas Mabes juga sudah ada yang ke lapangan. Menurut teman-teman di sana, lebih jauhnya sih mungkin nunggu rilis resmi dari kawan-kawan di Makassar aja ya. Makassar ya. Nah, tetapi intinya sih seperti itu. Sebenarnya dari Mabes Irwasnya sudah mulai bergerak sesungguhnya. Hasilnya seperti apa nunggu mereka umumkan. Terus juga beberapa komisi-komisi nasional seperti Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, itu juga sudah mulai bergerak ke Luwu gitu. Nah lagi-lagi kemudian hasilnya nunggu mereka publish ya. Gitu. Jangan mendahului. Iya betul. Oke Pat, di luar itu Pat soal yang tadi kan lu demen tuh ngomongin yang sistemik, yang abstraksinya tinggi kayak gitu. Nah, oke Pat, gimana? Sebelum sampai ke aparat kepolisian nih. Aku sih masih penasaran Bang Yogi sama itu pesan polisi ke warga sipil kan udah banyak ya. Tadi Dika kan bilang dari zamannya Orde Baru ya, gitu. Terus ya awal reformasi menurun, kemudian sekarang meningkat lagi. Nah, tadi akan soal sanksi gitu, sanksi. Emang benar gitu si polisi yang melakukan kekerasan ke warga sipil nggak diapa-apain? Kan padahal itu ada loh ininya undang-undangnya kan, atau kode etik kepolisian gitu lah ya. Gimana tuh? Yuk. Nah ini yang kemudian kalau tuntutan kita kan sebenarnya begini, kalau tindak pidana ya harus dihukum berdasarkan hukum pidana. Kalau pelanggaran disiplin
Kalau pelanggaran disiplin baru dengan etik gitu ya, hukuman disiplin. Kan sekarang yang terjadi banyak mutasi itu begini, tindakan pidana kemudian diperiksa secara disiplin. Jadi hukumannya hukuman disiplin. Nah, itu kan mutasi itu. Padahal sesungguhnya perbuatannya pidana gitu. Ya. Tapi misalnya gini, gue polisi nih ya. Gue polisi. Terus kemudian gue ngamanin, sebutlah demonstrasi mahasiswa. Gitu. Nah, ya biasa lah ya, dorong-dorongan kan mahasiswa dan seterusnya gitu. Terus gue mukul nih salah satu demonstran itu. Sampai sebutlah pingsan atau geger otak deh. Atau pingsan aja lah. Nah, itu maksudnya pidana penganiayaan atau kayak gimana sih? Itu tadi yang aku bilang gitu. Mereka kan pasti bilangnya begini, ini kenapa pelanggaran disiplin karena sedang menjalankan tugas begitu ya. Itu satu pasti. Dia nggak boleh dong mukul saat Ya betul. Iya, Pak, ini lagi mau dijelasin dulu. Sabar lah. Lu mah punya penyakit kayak gitu tuh, motong orang terus. Oke, Bang, lanjut, Bang. Nah, kan alasannya yang sering mengemuka adalah ini sedang menjalankan tugas sehingga pasti pelanggaran disiplin. Karena melanggar kode etik dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kan sesungguhnya tindak pemukulan itu kan tindak pidana juga sebenarnya gitu. Karena kenapa tindak pidana? Karena kan tidak diperkenankan tuh dalam melakukan pengamanan juga melakukan dalam tanda kutip tindak pidana itu tidak diperbolehkan kan. Makanya yang kemarin terjadi di Banten, di Tangerang itu kan desakannya adalah desakan supaya diperiksa secara pidana gitu. Diperiksa secara pidana. Nah, tadi makanya yang gue bilang, yang sering terjadi itu kan mutasi itu, tindak pidana, kemudian dia bermutasi menjadi pelanggaran disiplin. Contoh gini aja, kalau misalnya Patri mukulin istri, udah pasti KDRT. Ya, betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau misalnya seorang polisi mukulin istrinya, apakah langsung diperiksa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Kadang-kadang yang diperiksanya itu menjadi pelanggaran disiplin, gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita harus jeli betul untuk melihat mana yang itu adalah pelanggaran disiplin atau etik, mana yang itu kemudian merupakan tindak pidana. Sehingga kalau yang tindak pidana ya harus dilaporkan secara pidana. Gitu. Kebanyakan korban pelapor itu tidak paham. Sehingga dia dilaporkan secara disiplin. Udah. Begitu. Korban tidak paham bahwa yang dilakukan itu adalah tindak pidana gitu karena pelakunya adalah aparat. Pertama tidak paham. Yang kedua, kalaupun paham misalnya dia dalam proses pelaporan berdebat gitu, Bu, biasanya hal kayak gini dilaporkannya ke propam saja. Dia tidak juga berani berdebatnya di situ gitu ya. Kebanyakan sih itu. Padahal harusnya ngotot saja, saya mau melaporkan pidana karena perbuatannya perbuatan pidana. Jadi teman-teman Indonesia Tanpa Stigma, kalau mengalami kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini ya, itu lapornya ke propam, gitu ya, Yok. Propam itu untuk konteks disiplin ya. Oh, disiplin. Tapi kalau misalnya saya di SPKT lah biasa. PKT itu Reskrim. Oh, ke reskrim. Nah, teman-temannya juga dong. Gimana tuh? Susah ya, teman-temannya juga. Gimana tuh, Bung Yogi? Makanya yang penting dilakukan itu adalah melakukan pelaporan dan melakukan pengawasan. Rata-rata orang sudah melapor, sudah gitu ya. Terus kemudian nunggu. Ya kudu rada rewel lah. Yeah. Kudu rada rewel itu dalam pengertian nanyain terus bagaimana perkembangan penyidikannya gitu. Lamun gak rewel mah pasti lama. Jadi lapornya ke reskrim tetap. Iya, maksudnya gini loh, ini teman-teman yang di Luwu aja bayangkan gitu ya, itu berapa lama tuh tidak diproses-proses gitu ya. Seperti itu. Kadang-kadang membutuhkan tindakan-tindakan yang ekstra gitu supaya kemudian ini bisa diproses. Ya, makanya kan jadinya rame hashtag percuma lapor polisi kan akhirnya. Iya, benar.
Oke, saya juga jadi teringat ini kasus ini. Mungkin Mang Yogi juga ingat kasus Henry Alfred Bakari ya di Batam, kasus narkoba. Oke, Patri, lu masih ingat Pat itu tahun kemarin? Ya, dan Oke. itu udah setahun berlalu loh. Ya, udah 1 tahun kan itu. Tapi kemudian kasus itu kan terjadi. Kawan-kawan kalau ingat tahun lalu itu pernah ada kejadian karena ini almarhum karena meninggal. Jadi di apa namanya Henry ini almarhum ini diambil dari rumahnya, maksudnya di apa namanya dibawa oleh polisi untuk diperiksa karena karena ya disangkakan menjadi ini ya pelaku kasus narkoba bandar ya Pak ya. Ya, dan kemudian dalam 2 hari pemeriksaan itu ternyata meninggal. Sampai kemudian keluarganya itu mempertanyakan ada hal yang mencurigakan karena jenazahnya itu dibalut dengan plastik. Tapi ya sampai Komnas HAM dan Kompolnas ya waktu itu kan yang sudah mendatangi juga ke Batam. Tapi ya itu ada satu aparat kepolisian yang menjadi tersangkanya dan sudah diadili. Tapi ya tadi administratif. Apakah ini kemudian sejalan dengan penjelasan Mang Yogi tadi bahwa seringkali kasusnya pidana gitu, tapi sanksi pada aparat itu administratif, begitu contohnya? Iya begitu, seperti itu. Bahkan begini, harus memberikan perhatian lebih ketika peristiwanya itu adalah penyidikan. Kan ada yang disebut dalam konteks hak asasi manusia itu yang disebut dengan torture ya, penyiksaan. Iya. Penyiksaan ini sebenarnya kan dilakukan oleh penyidik yang sedang menggali keterangan dari tersangka. Kalau kemudian dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan, maka sesungguhnya itu torture. Nah, kalau torture itu kan dalam konteks HAM penyiksaannya itu dilakukan dalam rangka menggali bukti itu. Jadi kalau dulu ingat nggak sih kalau di film-film dulu suka ada yang Russian roulette? Ya. Itu kan salah satu bentuk torture sebenarnya itu nggak boleh. Terus zaman baheula mah sok anu ditincak ku ieu gini. Ku meja, iya kaki meja kan? Iya. Jempol nanti kan? Betul, apalagi kemudian sampai meninggal gitu. Dan pertanyaannya adalah meninggal itu karena apa? Ya kan? Dan dan penyiksaan itu kan tidak mesti penyiksaan dalam bentuk fisik saja, kadang-kadang juga mental, psikis gitu kan, dimasukin ke ruangan non isolasi dan lain sebagainya, itu juga sebagai bagian dari itu sebenarnya dalam konteks penyidikan ya. Kan kalau yang di Batam itu masih penyidikan kan, belum sampai ke pemeriksaan di pengadilan kan. Nah, itu udah jelas tuh sebenarnya itu konteksnya torture. Kalau torture itu artinya begini, pelakunya adalah merupakan pelaku tindak pidana dan atasannya juga harus diperiksa kalau torture. Gitu. Dan faktanya hanya satu kan, satu orang kan yang apa namanya sanksi administratif lagi kan itu. Karunya seringkali kroco jadi korbannya. Ya itu dia. YLBHI punya catatan bagus gak sih soal ini, soal bagaimana kemudian ya kita tahu lah banyak kasus besar yang melibatkan apa namanya pelanggaran hak asasi manusia itu tidak terselesaikan hingga hari ini kan. Nah, bagaimana YLBHI ngelihat ini? Terfrustrasi gitu kan? Ya artinya kan gini, saya tahu sih banyak kelompok masyarakat yang terus bersuara meskipun ada undang-undang ITE yang terus ngancam ya, Kevin ya. Sampai kapan ini semua akan berlangsung nih, Mang Yogi? Kalau saya mah pertama helanya jika hari tadi kudu dijawab ya, terfrustasi gitu. Iya. Saya sih gini, enggak sampai frustasi karena buat saya mah begini. Pelanggaran HAM itu tiap tahun semakin ada tunggakan. Oke. Ya, semakin ada tunggakan. Banyak pelanggaran HAM masa lalu yang belum terungkap. Misalnya Munir juga kan belum sampai pada aktor intelektualnya, baru operator di lapangan, baru Polikarpus gitu. Polikarpus dapat order dari siapa kita nggak tahu. Itu satu. Masalahnya adalah saya meyakini bahwa karena tiap tahun itu selalu ada tunggakan, maka ini jadi pesan generasi
Ya, Jadi jadi generasi. Oh. Betul. Jadi pesan generasi. Jadi saya mah begini aja. Saya tuh akan dan teman-teman berteriak terus. Paling tidak begini, syukur-syukur zaman saya bisa selesai. Kalaupun tidak selesai, ini PR-nya bisa beralih. Tapi kalau aina saya diam gitu, PR-nya mau beralih ke generasi berikutnya gitu. Karena sempat ada satu masa berhenti gitu sehingga gaungnya tuh stuck di titik tertentu gitu. Gitu. Sehingga harus terus berbunyi, dan alhamdulillah kalau dilihat sekarang misalnya lihat aja teman-teman Kamisan. Gimana Kamisan? Udah ditangkap tuh pesan tentang pengungkapan pelanggaran HAM itu oleh oleh generasi zaman sekarang. Itu saya nangkepnya ya. Oke. Artinya ada mendingnya gitu kan, ada mendingnya kan. Contohnya tadi pesan Kamisan itu bisa nyampe juga ya ke generasi yang sekarang gitu ya, Mang ya. Karena tadi koneksi internet sempat hilang Ya. Oh ya, sorry, itu dari sisi kita ya, dari sisi kita seperti itu. Tetapi tentu kalau misalnya beberapa kasus ya Trisakti Semanggi 1, Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 aja kan belum diselesaikan. Ya kan, sebenarnya kan penyelidikannya sudah dilakukan oleh Komnas HAM, sudah dilempar berkasnya ke kejaksaan, terus tiba-tiba ada berkas yang hilang, kan itu juga hal yang ajaib. Gitu. Oke, Vin, gimana menurut lu? Oh ya. Apa? Lu anak muda kan bentar lagi juga bakalan berada di masa-masa keemasan lah, sebut aja gitu. Ngelihat persoalan-persoalan HAM kayak gitu kan. Tadi Mang Yogi udah ngasih beberapa perspektif tuh secara pandang ya terhadap persoalan-persoalan sekarang. Gimana menurut lu, Vin? Kalau yang gue lihat dari anak-anak muda sekarang, kan ada ITE ini ya. ITE ini kan sangat-sangat bisa menjerat banyak orang lah gitu ya. Diakalinya dengan satir malah. Kalau gue lihat di medsos ya, satir kayak misalnya polisi nih, ngomongin polisi. Ya kita nyebutnya misalnya polisi di Afrika telah membanting gitu. Jadi kan itu kan nggak masuk di Wakandanya. Nah iya tuh di Wakanda, di Atlantis. Jadi dibikin satir aja sama hashtag polisi sesuai prosedur, polisi tegak humanis. Itu kalau lu cari itu kebanyakan satir sebenarnya. Satiran ya keluhan-keluhan gitu ya, keluhan-keluhan mereka gitu yang dikemas secara satir gitu. Itu kan sebetulnya jadi kayak ini kan, kayak menyiasati agar tidak terjerat hukum, katakan aja gitu. Gitu. Karena kita semua udah tahu lah yang namanya undang-undang ITE itu kan karet banget ya gitu. Semua orang bisa kena gitu. Jadi diakalin kayak gitu. Gitu dengan satir ini. Oke. Pat, bagian-bagian terakhir dulu punya sesuatu yang mau disampaikan ke Mang Yogi? Ya, Mang Yogi, ya tadi kan soal kita balik ke percuma lapor polisi ini. Nah, gue sebenarnya masih penasaran juga sih. Ada nggak sih kemajuan dalam hal ini gitu? Kita tahu ya polisi itu kan tugasnya to serve and protect gitu kali ya masyarakat. Tapi kan pada kenyataannya sampai ada hashtag percuma lapor polisi ini kan ya berarti nggak kayak gitu dong gitu. Nah, kasus-kasus yang dilakukan aparat negara lah ya, secara umum aja nggak harus polisi, pelanggaran HAM itu ada nggak sih yang sudah terselesaikan? Ada kisah suksesnya nggak sih? Kisah sukses dalam hal apa? Dalam hal penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia. Begini, kayak misalnya yang paling gampang aja lah ya, Munir gitu. Munir kita bukannya tidak menghormati. Enggak, belum dong. Iya, makanya. Belum. Maksudnya ya kita menghormati gitu. Misalnya si Polikarpus sudah divonis gitu, tapi kan sesungguhnya ekspektasinya gini, tidak menjawab ekspektasi kita sebenarnya. Tidak menjawab ekspektasi masyarakat sipil. Sekarang apa yang sudah diadili dan yang sudah menjawab ekspektasi?
kasus Talang Sari misalnya, apakah sudah menjawab ekspektasi? Terus Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, apakah sudah terjawab? Bahkan pengadilan HAM ad hoc-nya pun entah kapan tuh bisa terselenggara gitu kan. Masih suram apakah itu bisa dibentuk pengadilan HAM ad hoc atau tidak. Ada dulu pengadilan HAM ad hoc untuk kasus AB Pura, tapi kan itu juga tidak menjawab ekspektasi. Kalau kita tanya ke warga AB Pura, ini belum semua nih terungkap, kan seperti itu. Ya tidak menghilangkan ya, ada beberapa hal yang sudah diproses, tetapi kemudian kalau ditanya apakah menjawab ekspektasi masyarakat sipil, enggak. Oh gitu. Iya. Berarti belum ada tuh yang namanya kisah sukses penuntasan pelanggaran HAM gitu. Sukses pada level sukses maksimal nggak ada. Oh gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Artinya kami sebagai warga Indonesia itu harusnya pesimis atau gimana, Bang Yogi? Kalau saya mah begini, kita menceritakan beberapa hal ini sebenarnya untuk memancing teman-teman supaya lebih tertantang, karena seperti yang saya bilang, ini kan masalah dari generasi ke generasi. Setiap generasi selalu ada tantangannya. Jangan-jangan kemudian generasi setelah kita ini terpacu tuh untuk bisa mendobrak gitu. Itu aja sebenarnya. Kita mah bilang seperti ini sebagai pesan generasi aja supaya generasi berikutnya itu jauh lebih bisa mendobrak problem ini sebenarnya. Gitu ya. Jadi apa ya? Bisa dibilang ya emang susah juga ya karena ini persoalan sistemik ya. Betul, sistemik, dan itu tadi sebenarnya problemnya adalah impunitas. Yang kedua, kekebalan hukum ya. Betul. Yang kedua, itu tidak akan terselesaikan kalau beberapa orang yang misalnya ya memiliki catatan kelam itu masih bercokol tuh. Bercokol di oligarki atau di... Betul, baik itu di pemerintahan ataupun bukan di pemerintahan, atau bahkan misalnya dia tidak muncul langsung di pemerintahan, tapi misalkan dia jadi bagian tim sukses dan lain sebagainya, kan susah gitu. Begitu loh. Jadi aku begini, beberapa waktu 2000 berapa sih Jokowi itu 2019 Oktober ya, 2019 ya dilantik ya. Kita pernah bersihkan Indonesia. Jadi kita ada aliansi namanya Aliansi Bersihkan Indonesia. Itu pernah tuh membuat satu laporan ke publik, judulnya Bersihkan Kabinet. Isinya adalah nama-nama yang kita tenggarai dia punya rekam jejak bermasalah, baik dalam konteks bisnis sehingga kemudian memiliki konflik kepentingan maupun dalam konteks lain, jejak-jejak masa lampau gitu. Kita sudah laporkan, maksudnya mengingatkan saja ke publik bahwa kalau misalnya orang-orang yang listnya masuk gitu oleh Bersihkan Indonesia itu tetap bercokol di kabinet, ini akan bermasalah nih. Dan ternyata ada dan bercokol gitu. Inisial. Serius, kurang mau nih ngobrol da aya datana. Oke, menarik ya. Jadi ya gitu Pak. Mungkin bukan persoalan optimis atau pesimis kita semua, tapi gimana caranya mewariskan apa tadi? Ini kan jadi tunggakan ya. Jadi tunggakan kan buat generasi berikutnya untuk terus disuarakan kan gitu akhirnya. Tapi kan dari apa namanya pembantaian 1965 gitu ya. Sampai sekarang itu belum ada satupun yang sukses sekali success gitu. Story lah gitu ya. Sukses sekali kalau minjem istilahnya Yogi tadi kan. Gitu. Dan ini bikin frustrasi ya. Dulu juga bilang gitu kan tadi. Repot juga Pak, nih agak sedikit panjang nih ya. Misalnya yang tahun 65 aja ya, karena Pak ngomong tahun 65 nih, Tempura nih. Tahun 65 itu kan begini, kalau yang namanya propaganda itu kan selalu kemudian satu ada stigma. Ya kan, teman-teman Indonesia Tanpa Stigma pasti memahami betul tuh bahwa kemudian salah satu mesin propaganda itu meletakkan stigma. Itu jadi ini. Yang kedua, ya kan mereka pasti bikin instrumen kan begitu. Instrumen. Yang ketiga misalnya bikin undang-undang, peraturan. Ini mesin propaganda yang paling tidak saya ini ya
Kita lari ke urusan KPK dulu. Contoh aja, contoh. Ke urusan KPK. Karena mumpung lagi ramai juga. Stigmanya apa? Setiap orang yang membela KPK itu pasti langsung disebut Taliban. Kan begitu. Ya kan? Instrumennya kemudian dibuat TWK. Kenapa saya sangat percaya bahwa TWK itu instrumen dari propaganda? Karena pertanyaan-pertanyaan yang disusun di dalam TWK itu menjelaskan betul tentang tadi tuh, mengarah betul terhadap stigma-stigma yang dimunculkan. Dan terakhir kemudian instrumen hukumnya, revisi undang-undang KPK, ya kan, dan lain sebagainya. Nah sama ketika bicara 65 juga sama. 65 itu adalah sosok hantu yang kemudian kalau itu nongol, ketakutan tuh disebar di mana-mana sehingga sampai kapanpun kita akan tetap susah tuh. Kita kalau mau ngomong 65 itu harus ada apa ya, rekonsiliasi sosial yang saya rasa juga ongkosnya bukan. Ya, saya ingat itu di awal-awal Jokowi jadi presiden ya, itu ada simposium ya. Ya. Simposium gitu, tapi kemudian kan menghilang begitu saja gitu. Ya. Gitu. Terus ya, Lemhanas yang menyelenggarain dulu. Nah, Lemhanas lagi yang menyelenggarain. Terus Bang Yogi, ini jadi apa yang perlu kami lakukan sebagai warga sipil ketika ya gitu menghadapi kasus-kasus yang tadi Kevin bilang di teror lah, apalah gitu. Apalagi sampai mendapat kekerasan gitu ya dari aparat. Pertama begini sih saya melihatnya ya, karena tadi ruang ekspresi itu adalah pertarungan. Pertarungannya di mana? Pertama, ruang ekspresi itu sedang dimatikan, sedang dipersempit. Oleh karena itu maka pertarungan kita di situ. Ya kita harus memperluas ruang-ruang ekspresi itu. Itu satu. Yang kedua, mari kita maknai itu ruang berekspresi itu menjadi sarana kita untuk memberikan veto rakyat gitu. Jadi kan orang sering ngomong veto rakyat nih. Masalahnya kemudian orang juga bingung veto rakyat itu apa gitu ya. Kalau buat saya masing-masing orang mewakili kepentingannya punya vetonya sendiri-sendiri. Misalnya begini. Kalau orang tambang vetonya bisa ngomong bahwa saya tidak sepakat dengan pertambangan gitu. Kalau misalnya orang-orang yang sering rentan dikriminalisasi, misalnya petonya itu adalah saya tidak sepakat dengan berbagai macam bentuk kriminalisasi. Artinya tiap orang juga bisa beda-beda. Tetapi paling tidak begini, sesungguhnya mari kita jadikan ruang ekspresi itu menjadi menjadi ruang bagi agenda perubahan mendasar bagi bangsa ini. Sebenarnya begini, kalau kita tanya, apa sih yang perubahan apa sih yang kita harapkan di Indonesia? Tiap orang pasti mewakili pikirannya masing-masing dan ruang ekspresinya harus kita rebut. Itu sih. Sehingga kemudian begini, ada beberapa hal yang kemudian menjadi momok tuh, takut, makanya pakai satir. Satir itu kan sesungguhnya adalah orang mulai melakukan self-censoring gitu. Udah mulai menjaga tedeng aling-aling. PR-nya di situ. Kita harus membuat satu metode ruang di mana kemudian berekspresi itu menjadi satu hal yang ya itulah demokrasi gitu. Nah, jadi kalau saya sih melihatnya sementara ini apalagi buat teman-teman yang di Kota Bandung gitu ya, atau di kota lah urban, anak muda dan lain sebagainya, ruang pertarungannya itu ruang ekspresi baik digital ataupun offline gitu. Ya kemarin kayak mural aja kan, kita tahu kan mural kan, dan lain sebagainya. Tapi kan gini, orang selalu punya tuh jalan keluarnya. Ketika misalnya mural dihilangkan, selalu ada tuh bulian, ledekan gitu ya, apapun gitu. Kemarin kawan-kawan di Jawa Tengah itu ngeluarin tuh mati ketawa ala corona gitu. Dia bercerita tentang catatan-catatan mereka terhadap dia ngumpulin meme yang kocak tuh sepanjang corona beredar, dan itu semuanya kritikan sebenarnya. Nah, maksud saya dan saya yakin tuh anak muda zaman sekarang tuh punya dunianya tuh sangat punya kreativitas tersendiri. Dia akan tahu cara ngelawannya sendiri gitu. Itu sih. Mang, gini, saya sih ini mungkin harusnya jadi pertanyaan terakhir dari saya ya. Aku sih khawatir ya, bukan khawatir. Gini,
ada gium atau ada gium all caps Arbastad itu emang benar-benar terjadi. Dan pertanyaan saya adalah gini, fungsinya apa sih polisi di dalam negara demokrasi? Nih, mau dijawab simpel, mau dijawab teoritis. Ya, ya Mang Yogi aja lah. Gini, Mang Patri, jadi gini, kan ini si Kevin kan anak masuk fakultas hukum ya, Ya. dulu. Ya. Ini mendasar banget nih, teori yang mendasar banget. Jadi, yang namanya negara hukum itu, kalau negara hukum kuno, itu kan fungsi negara sebagai penjaga malam. Penjaga malam itu artinya kan larangan-larangan, aturan-aturan, kan begitu. Lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini, lu harus tertib. Jadi tema utamanya dari penjaga, negara sebagai penjaga malam itu adalah ketertiban, Order ya. order dan kepatuhan, order gitu. Jadi fungsi polisi di era itu pasti adalah untuk menjamin itu. Tetapi masuk di era negara hukum modern, dan seharusnya kita udah masuk negara hukum modern dong. Negara itu sebenarnya lebih cenderung pasif. Ya, lebih cenderung pasif, terutama dalam upaya-upaya untuk mendorong kesejahteraan. Jadi warga negara itu, jadi negara berperan serta gitu ya. Negara berperan serta memfasilitasi supaya kemudian warga negara itu sejahtera. Tapi dalam konteks sipil politik, negara seharusnya lebih bersifat pasif, gitu. Nah, artinya kalau dalam konteks negara hukum modern, polisi itu kalaupun ada seharusnya kan dia kayak memfasilitasi, mengayomi. Itu bahasa mengayomi itu gila tuh. Itu kan udah dari dulu kan jadi. Betul. Karena sesungguhnya negara hukum modern juga udah dari dulu. Tahun 1945 itu mazhab negara hukum modern tuh udah berkembang gitu ya. Cuma kan begitu, ternyata kemudian kalau dilihat, tadi contoh kata saya aja yang saya bilang, hari ini ada satu undang-undang, ada ketentuan pidana, ada satu perda, ada ketentuan pidana. Semakin banyak ketentuan pidana, sesungguhnya gitu ya, kita itu sedang kembali ke negara hukum yang kuno tuh, di mana negara berperan sebagai penjaga malam. Gitu. Oleh karena itu, makanya polisinya bersikap seperti ini. Kalau buat saya, ini problemnya bukan hanya problem polisi, tapi problem kita berbangsa dan bernegara. Itu, Pak Patri. Oke, jadi kekuasaannya ya bisa sampai intervensi ke banyak hal gitu kan ya. Oke. Ya, saya percaya kawan-kawan ada banyak hal sebetulnya yang menarik untuk kita bicarakan, tapi biarkan dong amunisi itu jangan dikeluarin semua hari ini dong, Vin. Ya, Vin ya. Kita cicil dikit-dikit ya. Mang Yogi, kapan-kapan masih boleh kan kita ajak diskusi macam ini lagi? Boleh. Boleh ya? Boleh. Atau pas lagi ke Bandung lah. Pas lagi ke Bandung kita ngopi-ngopi di sini lah. Offline lebih asiknya. Iya tuh, bari ngopi. Oke. Ya, pembicaraan soal digital ini, saya punya pertanyaan penutup nih ya, Kevin ya, buat Yogi. Sepanjang kita ngobrol ini, ada potensi nggak kena undang-undang ITE? Itu. Iya. Sebelum ini diedit ya. Sebelum ini diedit. Enggak ya. Rasanya enggak, karena kan kita ngobrol basisnya ada data kan begitu. Enggak mengada-ngada kan gitu. Kita juga tidak mendiskreditkan orang per orang gitu ya. Oke. Gitu. Artinya kan saya mau mengutip apa yang Dikau sampaikan tadi, yang soal ya yang kita miliki hanya ekspresi. Iya kan? Yang kita miliki hanya ekspresi, dan ekspresi adalah kritik untuk itu kan? Dan yang namanya kritik mah ada menyehatkan atuh kan gitunya, Vin ya. Oke, Vin. Kita pamit ya, Vin ya. Pat, Mang Yogi, hatur nuhun. Kapan-kapan kita nyambung lagi ya. Oke. Sip. Oke. Kawan-kawan, kami pamit dulu semua. Terima kasih sudah menyimak, sudah meminjamkan mata dan telinganya untuk kanal ini. Jangan lupa kalau Anda punya komentar atau titipan pertanyaan atau apa ya, usulan topik lah, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita pamit ya, Kevin ya. Oke ya. Jangan lupa itu kita punya kanal Spotify. Oh iya, obrolan ini juga bisa disimak di Spotify Indonesia Tanpa Stigma ya.
Biasanya kalau udah muncul di websitenya RC itu ada tautannya. Oke. Bang Yogi, hatur nuhun. Sami-sami. Sip. Oke, Sampai Pak. ketemu Ya, kembali ya. Kevin ya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Sore.